Kabut tebal menggantung di atas hamparan sawah yang mengering di pinggiran desa Waringin. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering yang membusuk. Di ujung desa itu, berdiri sebuah kompleks pemakaman tua yang sudah lama tak disentuh manusia. Warga menyebutnya makam pundut, sebuah tempat yang tak pernah dikunjungi lagi bahkan oleh keluarga yang leluhurnya dimakamkan di sana. Batu-batu nisannya telah miring, beberapa patah, dan sebagian tertelan semak belukar yang tumbuh liar tanpa arah. Orang-orang tua di desa sering berpesan, jangan lewat makam pundut selepas maghrib. Kalau kau dengar suara orang memanggil, jangan dijawab. Tapi bagi anak-anak muda zaman sekarang, semua itu terdengar seperti tak lebih dari cerita lama untuk menakut-nakuti anak kecil. Hingga akhirnya, sebuah kejadian membuat seluruh desa kembali mengingat betapa berhantunya tempat itu. Adalah Raffi, seorang pemuda yang baru saja kembali dari kota setelah merantau selama beberapa tahun. Ia pulang untuk mengurus rumah peninggalan ayahnya yang sudah lama kosong. Malam itu, karena tak sempat membeli bahan makanan di siang hari, Raffi nekat ke warung dekat jalan besar meski hari sudah hampir pukul 9 malam. Warung itu letaknya di seberang pemakaman, dan satu-satunya jalan tercepat adalah melewati jalan kecil yang membelah sisi makam pundut. Saat ia mengayuh sepedanya, bulan tampak separuh, menggantung rendah di langit. Cahaya lampu jalan berhenti tepat di mulut jalan menuju makam, sisanya gelap gulita. Hanya cahaya lampu sepedanya yang menembus kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan Kamboja tua. Daun-daunnya berguguran, menutupi nisan-nisan kusam yang seolah mengintip dari balik bayang-bayang. Raffi berusaha menenangkan diri. Cuma jalan aja kok, cuma kuburan. Nggak ada apa-apa. Tapi entah kenapa, setiap kali roda sepedanya melintasi tanah yang menurun, ia merasa hawa di sekelilingnya semakin dingin. Udara seperti berhenti bergerak, dan bunyi jangkrik lenyap seketika. Ia bahkan bisa mendengar deru napasnya sendiri. Lalu, terdengar sesuatu, sebuah suara lirih, seperti langkah kaki di antara rumput basah. Kres, kres. Raffi menoleh ke belakang, tapi tak ada siapa-siapa. Jalan di belakangnya kosong, hanya gelap dan kabut yang kian menebal. Ia menelan ludah, mempercepat kayuhan sepedanya, tapi suara itu ikut bertambah cepat, seolah mengikuti dari belakang. Saat itu, ia baru sadar, suara langkah itu tidak berasal dari tanah. Suaranya seperti berasal dari atas, dari pepohonan Kamboja yang menjulang di sisi kiri jalan. Raffi mendongak perlahan, dan di antara cabang-cabang pohon yang berlumut, ia melihat sesuatu bergoyang, sesuatu berwarna putih, menggantung. Sejenak ia pikir itu kain kafan yang tersangkut, sampai ia melihatnya bergerak, pelan, seperti menatap balik ke arahnya. Raffi terdiam di atas sepedanya, napasnya tertahan, lampu sepedanya bergetar karena tangannya yang gemetar, sinarnya menyorot ke batang pohon Kamboja di depannya. Di antara ranting yang berayun pelan tertiup angin, tampak sosok putih itu bergerak makin jelas, bukan kain, tapi tubuh. Tubuh yang menggantung terbalik, rambutnya menjuntai panjang sampai hampir menyentuh tanah, dan wajahnya tak bisa dicerna logika manusia. Mata hitam legam tanpa bola mata menatap lurus ke arah Raffi, bibirnya robek sampai ke telinga, dan dari sela mulutnya mengalir cairan hitam pekat seperti darah yang membusuk. Sosok itu bergerak pelan, seolah menatap dalam diam, sebelum tiba-tiba menyeringai. Raffi spontan menjerit dan mengayuh sepedanya sekencang mungkin, hampir kehilangan keseimbangan di jalan menurun yang licin. Nafasnya memburu, tapi suara tawa lirih terdengar di belakangnya, seperti berbisik tepat di telinganya. "Kenapa buru-buru, Nak?" Suara itu membuat seluruh bulu kuduknya berdiri. Ia tidak berani menoleh, namun di ujung matanya, ia sempat melihat bayangan putih itu melayang sejajar dengan dirinya, seolah mengejar dari samping tanpa menginjak tanah. Angin yang tadinya dingin kini berubah menjadi pengap dan berbau busuk, seperti aroma tanah kubur yang dibuka paksa. Raffi terus mengayuh, melewati deretan nisan tua, tapi semakin jauh ia melaju, semakin banyak bayangan yang muncul di sisi jalan. Beberapa seperti duduk di atas nisan, menunduk tanpa wajah. Ada juga yang berdiri kaku di antara kabut, menatapnya tanpa mata. Suara lirih tangisan perempuan terdengar bersahut-sahutan,
Diikuti desisan halus seperti doa yang terbalik, kalimat yang tidak ia pahami. Jantung Raffi berdetak tak karuan. Ia menunduk, berusaha fokus pada jalan tanah di depan. Namun, sepedanya tiba-tiba berhenti sendiri, seolah ada sesuatu yang menahan roda belakangnya. Ia menoleh cepat, dan hampir pingsan melihat tangan pucat kurus mencengkeram jari-jari roda. Dari balik tanah di tepi jalan, tangan-tangan lain mulai bermunculan, menggeliat keluar, meraih udara seperti mencari kehidupan yang telah lama hilang. Balik, sini, temani kami. Suara itu datang dari segala arah. Raffi berteriak sekencang mungkin, menjatuhkan sepedanya dan berlari tanpa arah. Ia hanya ingin keluar dari tempat itu. Tapi anehnya, jalan yang ia lewati terus berputar-putar. Setiap kali ia berpikir sudah sampai di ujung makam, ia justru kembali ke tempat yang sama, di bawah pohon Kamboja dengan sosok tergantung tadi. Kali ini, sosok itu tak lagi di atas pohon. Ia berdiri di tengah jalan. Tubuhnya tegak, tapi kakinya tak menyentuh tanah. Wajahnya mendongak, dan dari matanya mengalir darah pekat. Kau sudah lihat kami, katanya dengan suara serak yang menggema. Kau tak akan pulang dengan selamat. Raffi mencoba berlari melewatinya, tapi tiba-tiba seluruh lampu jalan di kejauhan padam bersamaan, dan dunia menjadi gelap total. Hanya ada sinar pucat bulan dan kabut tebal yang menelan segalanya. Dalam gelap itu, langkah-langkah berat terdengar mendekat, disusul bisikan-bisikan halus yang semakin jelas, suara-suara yang memanggil namanya. Raffi, Raffi, ia menutup telinganya, berlari sekuat tenaga sambil berteriak memohon ampun, hingga akhirnya kakinya tersandung akar pohon besar dan ia terjatuh keras. Pandangannya berkunang, ia masih sempat melihat sesosok wajah pucat menunduk di atasnya, menyeringai sambil membuka mulut lebar-lebar hingga terdengar suara retakan tulang rahang. Dan kemudian, semuanya gelap. Keesokan paginya, warga desa menemukan sepeda Raffi tergeletak di jalan setapak menuju makam. Lampunya masih menyala, menyorot tanah berlumpur yang penuh jejak kaki, tapi tak ada satupun jejak yang mengarah keluar dari pemakaman itu. Beberapa warga bersumpah malam sebelumnya mereka mendengar suara teriakan, disusul bau menyengat seperti daging terbakar yang datang dari arah kuburan. Sejak saat itu, tak ada satupun warga yang berani lewat makam Pundut di malam hari. Dan di malam-malam tertentu, ketika kabut turun dan bulan menggantung separuh, orang yang kebetulan lewat di pinggiran desa kadang mendengar suara rantai sepeda berderit pelan. Seolah seseorang masih berusaha keluar dari makam itu, tapi tak pernah berhasil. Beberapa hari setelah hilangnya Raffi, suasana desa Waringin berubah muram. Tak ada lagi yang berani melintas di jalan yang menuju makam Pundut. Warga lebih memilih memutar jauh, meski harus menambah setengah jam perjalanan. Siapapun yang berani menyebut nama makam itu di malam hari, pasti akan diperingatkan dengan sisa-sisa rasa takut di mata orang-orang tua yang sudah lama tahu rahasia tempat itu. Namun, tak semua percaya. Bayu, teman dekat Raffi sejak kecil, merasa apa yang terjadi hanyalah kecelakaan biasa. Ia menolak percaya bahwa sahabatnya diambil oleh makhluk halus. Bayu yakin Raffi hanya tersesat di hutan belakang makam. Maka malam itu, tanpa banyak bicara, ia membawa senter, ponsel, dan sebatang kayu yang ia anggap cukup untuk berjaga-jaga. Langit malam tampak muram, seolah ikut menyembunyikan sesuatu. Udara dingin merayap sejak ia melangkahkan kaki melewati gerbang besi berkarat di depan pemakaman. Rantai tua yang melingkar di gagang gerbang itu tampak longgar, seperti ada yang baru saja membukanya. Saat ia menyentuh rantai itu, bunyinya berderit panjang, seperti keluhan dari besi yang lama tak disentuh manusia. Bayu menyalakan senter, menyorot jalan tanah yang diapit oleh deretan nisan. Beberapa nisan sudah retak, dan di antara sela-selanya tumbuh jamur putih yang menyala samar dalam gelap. Angin yang berembus lembab membawa aroma busuk yang menusuk hidung, seperti daging yang membusuk di bawah tanah basah. Raff, kalau lo denger gue, keluar, bro. Jangan bercanda, teriak Bayu. Tapi hanya gema suaranya sendiri yang menjawab. Beberapa langkah kemudian, ia melihat sesuatu di tanah. Sebuah topi hitam yang dikenalnya betul, topi kesayangan Raffi. Di sebelahnya, ada bekas roda sepeda yang mengarah ke bagian dalam makam.
Tapi jejak itu berhenti mendadak di bawah pohon Kamboja besar yang batangnya bengkok seperti punggung orang tua. Bayu menatap sekeliling. Hening. Terlalu hening. Bahkan jangkrik pun tak bersuara. Saat itulah, samar-samar ia mendengar bunyi rantai sepeda berderit. Pelan, krek, krek, dari arah belakangnya. Ia menoleh cepat. Tak ada apa-apa. Tapi udara di sekitarnya terasa lebih berat. Kabut mulai turun perlahan. Menggulung di antara nisan-nisan. Cahaya senter yang menembus kabut menyorot sosok samar yang berdiri jauh di ujung jalan makam, putih, tak bergerak. Bayu memicingkan mata. Raf, suaranya bergetar, tapi sosok itu tidak menjawab. Malah, perlahan-lahan, tubuhnya mulai bergerak, langkah demi langkah. Makin jelas bentuknya, seseorang dengan pakaian putih lusuh, rambut panjang menutupi wajah, dan di tangan kirinya, tergenggam sepeda yang rantainya berkarat, berputar sendiri tanpa disentuh. Bayu mundur. Langkahnya gemetar. Raf, jangan bercanda, bisiknya pelan. Tapi saat sosok itu mendekat, ia melihat wajah di balik rambut kusut itu. Bukan wajah manusia hidup, kulitnya kelabu kehijauan, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara geraman rendah yang seolah menahan teriakan panjang. Bayu, suara itu serak, dalam, seperti berasal dari rongga tanah. Bayu terpaku. Tubuhnya kaku. Lalu senter di tangannya padam mendadak. Gelap. Ia berusaha menyalakannya lagi. Tapi jarinya gemetar. Saat lampu itu menyala kembali, sosok di depannya sudah hilang. Hanya tersisa kabut pekat dan deru napasnya sendiri yang memantul dari segala arah. Kemudian, dari arah belakangnya, terdengar tawa lirih. Tawa yang sama seperti yang pernah didengar warga malam saat Raffi hilang. Hahaha, kau datang juga. Bayu menoleh dengan cepat, dan cahaya senter menangkap sesuatu yang membuatnya membeku. Puluhan tangan pucat mencuat dari tanah, meraih pergelangan kakinya. Tangannya mencoba menepis, tapi setiap sentuhan terasa dingin, lengket, seperti lumpur bercampur darah. Ia berteriak, mencoba melepaskan diri. Tapi makin keras ia menjerit. Makin kuat genggaman tangan-tangan itu menariknya ke bawah. Bayu menendang, meronta, hingga akhirnya salah satu tangan mencengkeram wajahnya. Dari celah jari-jari itu, ia melihat di antara nisan, sosok perempuan bergaun putih duduk di atas batu nisan. Rambutnya menutupi seluruh wajahnya, sambil mengelus kepala sebuah tengkorak kecil. Ia bersenandung pelan. Suaranya seperti nyanyian duka yang memecah keheningan malam. Yang datang takkan pulang, yang melihat takkan lupa. Suara itu menggema di telinga Bayu. Ia berhasil menarik kakinya dan berlari sekuat tenaga ke arah gerbang. Tapi langkahnya tersendat karena tanah berubah lembek seperti lumpur. Setiap kali ia menginjak tanah, muncul jejak merah pekat, bukan lumpur, tapi darah. Tepat ketika ia mencapai gerbang, rantai tua yang tadi longgar tiba-tiba menutup sendiri dengan suara dentang keras. Bayu menabrak jeruji besi itu, memukul-mukul sambil berteriak minta tolong. Tapi dari luar, hanya suara angin yang menjawab. Ia mencoba memanjat, tapi besi pagar terasa panas, seperti bara. Saat tangannya menyentuh puncaknya, kulitnya langsung melepuh. Ia jatuh ke tanah, menatap langit yang mulai tertutup kabut. Dari sudut matanya, ia melihat seseorang berjalan mendekat, perlahan, membawa sepeda dengan rantai yang berderit. Wajahnya hancur, matanya hitam bolong, tapi Bayu mengenali jaket yang dipakainya. Itu Raffi. Raffi berhenti di depannya, menunduk dengan leher yang miring tidak wajar, lalu berkata dengan suara berat dan datar. Aku sudah bilang, jangan ke sini. Setelah itu, semuanya menjadi kabur. Pagi berikutnya, warga kembali gempar. Di depan gerbang makam Pundut, mereka menemukan dua hal, sepeda tua yang sama seperti milik Raffi, dan senter yang masih menyala, menyorot tanah di mana terlukis dua jejak kaki besar yang hilang separuh ke dalam bumi. Malam-malam setelah itu, setiap kali angin berhembus dari arah makam, terdengar bunyi rantai sepeda berputar, disusul suara dua orang berbicara samar-samar di antara kabut. Satu terdengar seperti Raffi, dan satu lagi, seperti Bayu. Dan mereka yang cukup berani mendekat, bersumpah melihat dua bayangan duduk di bawah pohon Kamboja, dengan sepeda berkarat di antara mereka. Menatap siapapun yang lewat,
seolah menunggu giliran korban berikutnya untuk menemani mereka di dalam makam itu. Setelah kejadian itu, ketakutan merayap ke seluruh penjuru desa. Warga menutup pintu lebih awal setiap malam. Dan tak ada lagi anak-anak yang berani bermain di luar setelah maghrib. Orang-orang mulai berbisik bahwa arwah Raffi dan Bayu belum benar-benar tenang. Ada yang mengatakan mereka kini menjadi penjaga baru makam Pundut. Roh-roh penasaran yang bergentayangan, menuntut sesuatu yang belum selesai. Namun, di antara warga yang ketakutan itu, hanya satu orang yang berani bicara dengan suara mantap, Mbah Suryo, kuncen tua yang selama puluhan tahun menjaga makam-makam di desa itu. Tubuhnya kurus, jalannya lambat, tapi matanya tajam seperti menyimpan banyak rahasia. Suatu sore, ia datang ke balai desa membawa buntelan kain berisi dupa dan bunga 7 rupa. Sudah waktunya, semua ini terulang lagi, katanya dengan suara berat. Aku sudah memperingatkan kalian. Tapi tak ada yang mau dengar. Warga berkumpul, bingung. Salah satu dari mereka bertanya pelan, "Mbah, apa maksudnya? Kenapa makam itu selalu makan korban setiap beberapa tahun?" Mbah Suryo menatap jauh ke arah bukit tempat makam Pundut berdiri, lalu mulai bercerita. Dulu, sebelum tempat itu jadi pemakaman, di sana ada rumah besar milik seorang lurah kaya raya. Namanya Lurah Wiryono. Ia punya tanah luas, sawah, kebun, dan banyak pekerja. Tapi katanya, semua kekayaan itu bukan hasil jerih payah, melainkan hasil pesugihan. Menurut Mbah Suryo, Lurah Wiryono melakukan perjanjian gelap dengan makhluk gaib di dalam Bukit Waringin. Setiap tahun, ia harus menyerahkan satu nyawa sebagai tumbal, dan selama ia menepati janji itu, hartanya tak akan habis. Warga tak ada yang tahu pasti siapa korbannya. Karena setiap kali ada orang hilang, keluarga lurah selalu memberi sedekah besar untuk menutupi kejanggalan. Namun, pada tahun terakhir hidupnya, Lurah Wiryono melanggar janji. Ia menolak menyerahkan tumbal karena satu-satunya anak yang tersisa adalah putrinya yang masih kecil. Sejak malam itu, rumahnya tak pernah tenang. Orang-orang mendengar jeritan dari arah bukit, diikuti bau anyir darah dan tangisan perempuan. Ketika fajar tiba, rumah besar itu terbakar habis. Mayat lurah dan keluarganya tidak pernah ditemukan. Hanya arang, sisa tulang, dan tanah yang hitam legam. Setelah kejadian itu, warga memutuskan menguruk tempat itu dan menjadikannya makam umum. Agar roh-roh lapar yang menghuni bukit bisa tenang. Tapi ternyata, mereka tak pernah tenang. Arwah mereka tidak mau hilang. Lanjut Mbah Suryo dengan lirih. Mereka menunggu. Setiap kali ada orang muda yang lewat malam-malam, mereka akan memanggil, menggoda. Kalau dijawab, maka roh itu akan menandai. Dan kalau sudah ditandai, tak ada jalan kembali. Warga terdiam mendengarnya. Beberapa menangis. Mereka sadar, mungkin Raffi dan Bayu telah menjadi bagian dari siklus kutukan lama itu. Korban baru bagi perjanjian gelap yang tidak pernah berakhir. Malam itu, Mbah Suryo bersama beberapa orang memberanikan diri pergi ke makam membawa sesajen. Mereka menyalakan dupa, menaburkan bunga, dan membaca doa di bawah pohon Kamboja besar tempat Raffi ditemukan. Tapi sesuatu terasa aneh, angin tak berhembus sama sekali. Dan setiap kali dupa dibakar, asapnya justru turun ke tanah, bukan naik ke langit. Dia belum pergi, bisik Mbah Suryo. Roh penjaga lama masih di sini. Tiba-tiba, tanah di bawah pohon itu bergetar pelan. Dari sela akar, keluar cairan hitam pekat seperti minyak, menetes ke tanah dan menimbulkan bau busuk yang menusuk. Warga mundur ketakutan. Dari dalam lubang kecil di akar itu terdengar suara lirih perempuan menangis, diikuti bisikan yang membuat darah membeku. "Kami lapar, kami haus, kalian janji akan mengubur kami bersama." Mbah Suryo menggenggam tasbihnya erat-erat dan berteriak membaca doa. Tapi suara tangisan itu berubah jadi tawa menakutkan. Lalu dari balik kabut, muncul dua sosok yang mereka semua kenali, Raffi dan Bayu. Dengan wajah pucat, mata kosong, dan tubuh menggigil seperti kedinginan. Mereka berjalan perlahan ke arah warga. Bibir mereka bergerak tanpa suara. Salah satu warga berteriak histeris dan pingsan. Yang lain kabur meninggalkan dupa dan sesajen. Tapi Mbah Suryo tetap berdiri.
menatap dua arwah itu dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu kalian bukan ingin menakuti, katanya. Kalian cuma terjebak di sini karena kesalahan masa lalu. Raffi mengangkat tangan, menunjuk ke tanah di bawah pohon Kamboja itu. Di sana, akar-akar tua membentuk seperti jari raksasa yang mencengkeram sesuatu. Dengan bergetar, Mbah Suryo mulai menggali. Setiap sekop tanah yang terangkat menimbulkan bau busuk luar biasa. Sampai akhirnya, ditemukan peti kayu tua berukir simbol aneh. Saat peti itu dibuka, semua dupa padam sekaligus. Di dalamnya bukan jasad manusia, melainkan tengkorak kecil, berlumur kain putih dan darah kering. Di sisinya ada lempengan logam bertuliskan tulisan Jawa kuno, tumbal belum sempurna, darah belum lunas. Seketika, tanah bergetar keras, dan suara jeritan panjang menggema dari seluruh penjuru makam. Kabut menebal, daun Kamboja berguguran, dan wajah-wajah samar muncul di antara nisan, puluhan, ratusan, mungkin semua korban perjanjian lama itu. Mbah Suryo memejamkan mata, lalu menaburkan bunga ke arah peti sambil membaca doa terakhir. Angin berembus kencang, dan satu persatu wajah-wajah itu menghilang, terseret cahaya samar yang naik ke langit. Namun, dua sosok terakhir, Raffi dan Bayu, hanya berdiri diam. Mereka tersenyum kecil ke arah Mbah Suryo, lalu berbalik dan berjalan ke dalam kabut, perlahan menghilang bersama suara rantai sepeda yang berderit pelan. Setelah malam itu, suasana desa kembali tenang. Tak ada lagi yang hilang. Tak ada lagi suara sepeda di malam hari. Makam Pundut kini dijaga oleh warga dan diberi penerangan kecil di pintu gerbang. Namun, Mbah Suryo selalu berpesan kepada siapapun yang lewat. Kalau kau mendengar rantai sepeda berbunyi, jangan menoleh. Itu tandanya mereka masih berkeliling, memastikan tak ada lagi yang melanggar perjanjian lama. Dan di setiap malam bulan separuh, masih terdengar sayup-sayup suara dua pemuda tertawa pelan di antara kabut. Seperti dua sahabat yang akhirnya menemukan jalan pulang, tapi tak pernah benar-benar pergi. Beberapa minggu setelah kejadian besar malam itu, desa Waringin kembali hidup seperti biasa. Petani mulai turun ke sawah, anak-anak berlari di jalan desa, dan suara azan maghrib kembali terdengar tenang. Namun, entah kenapa, angin malam yang berembus dari arah makam kini membawa bau yang aneh, perpaduan antara wangi bunga Kamboja dan bau tanah basah yang menusuk hidung. Warga menganggapnya biasa, tapi Mbah Suryo tahu, sesuatu masih tertinggal. Yang terlihat pergi belum tentu benar-benar pergi. Begitu katanya suatu sore sambil menatap bukit dari beranda rumahnya. Hari itu, seorang anak bernama Riko, cucu dari Pak Modin desa, sedang bermain layangan di lapangan dekat pemakaman. Angin sore membuat layangannya terbang tinggi, tapi tiba-tiba benangnya putus, tersangkut di ranting pohon Kamboja di pinggir pagar makam. Riko, tanpa pikir panjang, memanjat pagar itu. Ia menapak pelan di tanah makam, menatap sekeliling dengan rasa penasaran. Tempat itu kini tak seram seperti dulu. Ada lampu kecil di gerbang, nisan-nisan sudah dibersihkan, dan bunga tabur masih segar. Tapi saat ia menengok ke arah tengah makam, Riko melihat sesuatu. Di bawah pohon Kamboja besar itu, tempat dulu Raffi ditemukan, tampak sebuah sepeda tua bersandar di batang pohon. Rantai berkaratnya berayun perlahan tertiup angin. Riko berjalan mendekat, menunduk. Ia heran, siapa yang menaruh sepeda di situ? Saat ia mengangkat rantainya yang berdebu, tiba-tiba ban depan sepeda itu berputar sendiri, pelan, lalu makin cepat. Riko mundur ketakutan. Dari sela jeruji roda, terdengar suara lirih seperti napas orang berbisik. Kau suka sepedaku, Dik? Suara itu pelan tapi jelas. Riko menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Ia mulai gemetar. Saat ia menatap kembali ke sepeda itu, ia melihat bayangan seseorang duduk di sadelnya, menatapnya dari kejauhan. Bayangan itu samar, tapi jelas berwajah muda, dan tersenyum. Riko menjatuhkan benangnya dan berlari sekencang mungkin keluar dari makam. Ia baru berhenti ketika sampai di rumahnya, menangis ketakutan. Tubuhnya menggigil, dan ia terus mengulang satu kalimat. Ada orang di sepeda, ada orang di sepeda. Sejak malam itu, kejadian aneh kembali terjadi.
Warga yang rumahnya dekat makam sering mendengar bunyi rantai sepeda berderit di jalanan tanah sekitar pukul 2 dini hari. Ada yang mengintip dari jendela, melihat dua bayangan bersepeda pelan di antara kabut. Yang satu memakai topi hitam, yang satu lagi membawa senter kecil. Tapi saat mereka lewat, tidak ada suara ban menyentuh tanah. Yang lebih menyeramkan, setiap kali rantai sepeda itu lewat, lampu rumah warga berkedip-kedip, dan ayam-ayam berkokok seolah fajar tiba lebih cepat. Setelahnya, bau dupa tercium samar-samar. Lalu kejadian berikutnya membuat warga benar-benar yakin bahwa roh-roh itu belum pergi. Suatu malam, seorang penjaga makam baru bernama Pak Darmo sedang berkeliling memastikan lampu-lampu tetap menyala. Ia menenteng obor kecil dan berjalan menyusuri barisan nisan. Saat ia sampai di bawah pohon Kamboja besar itu, ia berhenti. Lampu di pohon itu padam, padahal baru diganti pagi tadi. Ia menunduk untuk mengecek kabelnya. Dan di tanah, ia melihat bekas roda sepeda yang membentuk lingkaran, seperti seseorang berputar-putar di tempat. Di tengah lingkaran itu, ada bunga Kamboja yang layu dan bercampur tanah merah. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Obornya padam. Dalam gelap, ia mendengar dua suara berbisik di telinganya, pelan tapi tajam. Kau bukan penjaga yang kami kenal. Penjaga lama sudah kami bawa. Pak Darmo membeku. Dadanya sesak. Ia ingin berlari tapi tak bisa. Dari balik kabut, muncul dua cahaya kecil, seperti lampu sepeda tua yang berputar. Sinar itu makin lama makin terang, sampai ia melihat dua sosok muda berwajah pucat datang perlahan dari arah belakang makam. Salah satunya memegang topi hitam, satunya lagi membawa senter yang mati. Keduanya menatap Pak Darmo tanpa berkata apapun, lalu berhenti tepat di depan pohon Kamboja. Salah satu dari mereka menepuk sadel sepeda pelan-pelan, dan tiba-tiba, tanah di bawah pohon itu terbelah sedikit, mengeluarkan suara krek panjang seperti kayu patah. Dari celah itu keluar tangan hitam yang menggenggam tanah, tangan tua, kurus, dengan kuku panjang. Pak Darmo menjerit sekencang mungkin dan lari terbirit-birit keluar makam. Saat warga menemukan dia keesokan paginya, ia duduk di depan rumahnya dengan mata kosong dan rambut memutih seluruhnya. Mulutnya terus berbisik hal yang sama berulang-ulang. Penjaga lama, sudah bangun. Penjaga lama bangun. Sejak saat itu, Mbak Suryo tidak pernah terlihat lagi. Rumahnya kosong, pintunya terkunci dari dalam, dan di beranda, hanya ada abu dupa yang masih berbau samar. Orang-orang percaya, roh Mbak Suryo telah dipanggil kembali oleh kekuatan yang dulu ia lawan. Mungkin karena ia membuka peti kayu yang seharusnya tetap terkubur. Malam-malam di desa Waringin kini kembali mencekam. Setiap orang tahu, ada tiga sosok yang kini menjaga makam Pundut, Raffi, Bayu, dan Mbak Suryo sendiri. Dan jika kau melewati desa itu di malam berkabut, kadang akan terlihat tiga bayangan berjalan berdampingan di jalan makam. Satu membawa senter, satu menuntun sepeda, dan satu lagi menebar bunga di tanah. Tak ada suara, tak ada napas, hanya bunyi rantai sepeda yang berderit, perlahan, semakin lama semakin dekat. Dan jika saat itu kau menoleh, walau hanya sekali, mereka akan berhenti. Menatapmu, dan menanyakan dengan suara yang pelan tapi dingin. Kau mau jadi penjaga berikutnya? Setelah malam di mana Pak Darmo ditemukan dengan rambut memutih dan Mbak Suryo menghilang tanpa jejak, kehidupan di desa Waringin mulai berubah pelan-pelan, tapi pasti. Awalnya hanya hal-hal kecil, ayam berkokok di tengah malam, air sumur berubah keruh setiap bulan purnama, dan suara langkah sepeda yang terdengar di jalan desa meski tak ada siapapun di sana. Namun, lama-lama, kejadian-kejadian itu semakin nyata. Seorang ibu yang tinggal di rumah paling dekat dengan makam bercerita bahwa tiap malam, ada yang menabur bunga di depan pintunya. Awalnya ia mengira itu ulah anak-anak, tapi suatu malam, ia mengintip dari balik jendela, dan hampir pingsan melihat tiga sosok berjalan di jalan tanah. Satu membawa senter, satu menuntun sepeda tua, dan satu lagi menaburkan bunga Kamboja sambil melantunkan doa dalam bahasa yang tak dimengerti. Pagi harinya, bunga-bunga itu layu seketika, dan di tanah muncul jejak kaki yang tak berbentuk. Kabar itu menyebar cepat, warga mulai pindah satu per satu. Rumah-rumah ditinggalkan kosong, ladang-ladang tak lagi digarap.
Dalam waktu 3 bulan, separuh desa sudah ditinggalkan. Tapi setiap kali ada yang mencoba menjual tanah mereka, pembeli selalu membatalkan tanpa alasan. Tanah itu dingin, begitu kata mereka. Seperti ada yang bernafas dari bawahnya. Suatu malam, hujan turun deras. Petir membelah langit di atas Bukit Waringin. Dari kejauhan, terlihat cahaya redup seperti obor menari-nari di sekitar makam. Orang-orang yang masih bertahan di desa bersembunyi di rumah, mendengarkan suara rantai sepeda yang kini terdengar semakin banyak. Tidak lagi satu atau dua, tapi puluhan. Seolah ratusan arwah yang terjebak di sana keluar bersama angin badai. Dari langit terdengar suara aneh, seperti bisikan yang menggema di telinga setiap orang yang mendengarnya. Yang hidup telah memanggil yang mati. Keesokan paginya, kabut tebal menyelimuti seluruh desa. Matahari tak tampak, udara menjadi berat, pengap, seolah bumi menahan napas. Orang-orang yang berani keluar rumah melihat sesuatu yang membuat mereka tak pernah bisa melupakannya. Pohon Kamboja besar di tengah makam kini tumbuh membengkak, batangnya retak, dan di sela akar-akar besarnya, muncul nisan-nisan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Di antara nisan-nisan itu, tertera nama-nama warga yang masih hidup. Ketika berita itu sampai ke kepala desa, ia memutuskan untuk mengungsikan semua penduduk. Tapi sebelum sempat melakukannya, malam berikutnya hujan turun lagi, disertai petir tanpa henti. Dan dari balik kabut putih yang menelan jalanan, terdengar suara bel sepeda berdentang. Ting, 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 berulang-ulang, semakin lama semakin dekat. Satu persatu lampu rumah padam, suara doa dan tangisan bercampur dengan jeritan. Dan saat fajar datang, desa Waringin telah sunyi. Tak ada satupun warga yang tersisa, hanya rumah-rumah kosong, sawah yang ditumbuhi ilalang, dan jalan tanah yang menuju ke bukit, jalan yang kini tertutup kabut tak berujung. Beberapa tahun kemudian, orang-orang dari desa sebelah menemukan kembali jalan menuju Waringin. Mereka mengira desa itu masih berpenghuni, karena setiap malam terlihat cahaya senter dari arah bukit. Tapi saat mereka masuk, udara di dalam terasa berbeda, dingin, berat, dan beraroma dupa. Tak ada suara burung, tak ada angin. Di tengah desa, mereka menemukan sepeda tua berkarat yang berdiri sendiri di tengah jalan. Rantainya bergerak pelan seperti ditiup angin padahal udara diam. Dan di sadelnya, terdapat topi hitam berdebu serta sebatang dupa yang masih menyala. Ketika mereka menengok ke arah makam di atas bukit, tampak 3 sosok berdiri di bawah pohon Kamboja yang kini menjulang tinggi. Dahannya melingkar seperti tangan yang memeluk langit. Satu membawa senter, satu menuntun sepeda, dan satu lagi menaburkan bunga ke tanah. Mereka diam, tapi seolah menyadari kedatangan tamu-tamu baru itu. Salah satu dari sosok itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya hitam kelam, tapi bibirnya tersenyum tipis. Kalian tersesat, atau kalian datang untuk menggantikan kami? Orang-orang itu berlari sekuat tenaga meninggalkan desa, tapi tak semua berhasil keluar. 2 di antara mereka tak pernah ditemukan lagi. Sejak saat itu, desa Waringin dikenal sebagai desa tertidur, atau oleh penduduk sekitar disebut kampung sepeda arwah. Tak ada yang berani mendekat, terutama pada malam bulan separuh, karena pada malam-malam seperti itu, suara rantai sepeda selalu terdengar dari arah bukit. Kadang 1, kadang 2, kadang puluhan, dan mereka yang cukup nekat untuk menunggu di tepi jalan akan melihat pemandangan yang membuat darah berhenti mengalir. Kabut perlahan terbuka, memperlihatkan jalan tanah yang berkilau basah. Dan di ujung jalan itu muncul rombongan arwah bersepeda dalam diam. Rantai mereka berderit, mata mereka kosong, dan setiap kali melewati orang hidup, salah satu dari mereka akan menoleh dan tersenyum, seolah menandai korban berikutnya yang akan ikut bersepeda dalam keabadian. Makam Pundut kini hanya tinggal legenda, tidak tercatat dalam peta, tak disebut dalam arsip desa manapun. Tapi bagi orang-orang tua di daerah sekitar Garut Selatan, jika kau berjalan terlalu jauh di malam berkabut dan mendengar suara bel sepeda berdentang 3 kali, jangan sekalipun menoleh ke belakang. Sebab jika kau melihat mereka, kau akan mendengar bisikan terakhir yang sama seperti semua korban sebelumnya. Selamat datang di Waringin, tempat di mana yang hidup dan mati sama-sama berkayu menuju gelap.
30 tahun telah berlalu sejak lenyapnya desa Waringin dari peta. Tidak ada lagi yang tahu letaknya secara pasti. Hanya cerita samar yang diwariskan dari mulut ke mulut oleh penduduk desa-desa di sekitarnya. Cerita tentang makam yang menelan desa. Tentang sepeda yang terus berjalan tanpa penunggang. Dan suara bel yang kadang terdengar di tengah hening malam. Namun di tahun 2024, kisah itu menarik perhatian Dara Wicaksana. Seorang peneliti muda dari Universitas Negeri yang meneliti fenomena desa hilang di Jawa Barat. Dara dikenal berani. Ia percaya banyak kisah rakyat yang sebenarnya punya dasar ilmiah. Bisa jadi disebabkan kabut sulfur, ilusi optik, atau gangguan medan elektromagnetik. Ia ingin membuktikan bahwa kisah desa Waringin tak lebih dari legenda yang dibesar-besarkan oleh ketakutan. Dengan membawa kamera, alat perekam suara, dan GPS, ia berangkat bersama dua rekannya, Rangga kameramen, dan Riri asisten peneliti. Mereka menempuh perjalanan selama 6 jam dari kota, hingga sampai di sebuah jalan kecil di perbukitan, di mana sinyal ponsel mulai hilang. Di sana, mereka bertemu dengan seorang kakek tua bernama Patanu, yang tinggal sendirian di rumah panggung tua di pinggir hutan. Saat Dara menanyakan arah menuju bekas desa Waringin, wajah kakek itu langsung berubah pucat. "Kenapa kau mencari tempat itu, Nak?" katanya pelan. "Sudah banyak yang mencoba ke sana. Tak satu pun kembali dengan akal yang utuh." Dara tersenyum sopan. "Kami hanya ingin meneliti, Pak." "Tidak akan lama." Patanu menatap jauh ke arah bukit yang diselimuti kabut. "Kalau memang harus ke sana, berhenti kalau kalian dengar suara bel. Jangan menoleh, jangan berbicara." Mereka mengangguk. Mengira itu hanya peringatan khas orang tua yang masih percaya hal mistis. Tapi begitu mereka melewati batas jalan beraspal dan masuk ke jalan tanah yang dipenuhi daun kering, suasananya berubah. Udara menjadi dingin mendadak, dan aroma bunga Kamboja samar-samar tercium. "Bau ini," gumam Riri sambil menutup hidung. "Kayak dari pemakaman." GPS Dara menunjukkan bahwa mereka berada di lokasi yang seharusnya kosong. Tapi di peta satelit lama tahun 1980, jelas terlihat label, Desa Waringin. Beberapa meter kemudian, kabut menebal. Jalan tanah berbelok ke arah barat. Dan di sana mereka melihat gerbang tua dari batu, hampir tertutup lumut. Tulisan di atasnya sudah pudar, tapi Dara sempat membaca sebagian. "Kampun, T." Ia melangkah masuk. Begitu mereka menapakkan kaki di balik gerbang itu, semua suara dari luar menghilang. Tak ada angin, tak ada burung, tak ada suara hutan. Hanya keheningan total yang aneh, seolah waktu berhenti di tempat itu. Mereka menemukan deretan rumah kayu yang telah lapuk, atapnya runtuh, jendela-jendelanya terbuka menatap kosong ke arah jalan. Di beberapa dinding, masih tergantung foto-foto lama yang tertutup debu dan jaring laba-laba. Rangga menyalakan kamera, merekam setiap detail. Tapi setelah 5 menit, layar kameranya berkedip-kedip. Gambar buram. Suara berderit. Lalu, muncul bayangan seseorang berjalan di belakang Dara. Padahal tak ada siapapun di sana. "Rangga, jangan bercanda," kata Dara. "Aku nggak bercanda. Aku lihat ada orang lewat di belakangmu barusan." Dara menoleh cepat. Jalan kosong. Tapi angin tiba-tiba berhembus dingin, membawa aroma dupa dan suara rantai berderit pelan. Krek, krek, krek. Riri gemetar. "Kau dengar itu, Ra?" Belum sempat Dara menjawab. Dari arah jalan makam terdengar suara ting, ting, ting. Dentang kecil seperti bel sepeda yang bergaung di dalam kabut. "Diam dulu," bisik Dara. Mungkin itu hanya suara logam dari rumah tua. Namun bel itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Ting, ting, ting. Kabut di depan mereka perlahan bergerak, seperti terbuka oleh sesuatu yang datang mendekat. Dari dalam kabut itu muncul cahaya redup, seperti lampu senter tua yang bergoyang. Lalu samar-samar tampak siluet seseorang menuntun sepeda. Rantainya berkarat, rodanya berderit pelan. Dara menyorotkan lampu ke arah sosok itu, tapi sinarnya menembus tanpa bentuk. Sosok itu tidak memiliki bayangan, dan saat lampu diarahkan lebih tinggi, wajahnya terlihat pucat, tanpa mata, namun bibirnya tersenyum tipis. Riri menjerit. Rangga mundur sambil tetap merekam. Tapi tiba-tiba kameranya jatuh,
Merekam hanya tanah dan kaki mereka yang panik. Dalam rekaman itu terdengar jelas suara Dara berteriak, "Jangan menoleh, jangan menoleh." Namun Riri menoleh. Seketika, kabut menelan mereka semua. 3 hari kemudian, tim pencarian menemukan Rangga berjalan sendirian di jalan menuju hutan. Matanya kosong, tangannya memegang kamera. Saat mereka memutar rekamannya, hanya ada suara sepeda berderit, bel berdentang, dan bisikan yang berulang-ulang terdengar. Yang hidup telah kembali. Tidak pernah ditemukan jejak Dara dan Riri. Hanya buku catatan kecil yang tergeletak di dekat makam tua bertuliskan dengan tinta yang nyaris pudar. Desa ini tidak hilang. Ia menunggu. Dan setiap 30 tahun, ia memanggil jiwa baru untuk menjaga jalannya. Sejak itu, banyak warga sekitar bersumpah melihat sosok perempuan muda berjaket coklat sering melintas di tepi jalan menuju hutan pada malam-malam berkabut. Ia menuntun sepeda tua, tersenyum ramah pada siapapun yang menatapnya, lalu menghilang ke dalam kabut putih yang menelan semuanya. Dan di kejauhan, terdengar bel sepeda berdentang 3 kali. Ting, ting, ting.